Kisah Tuan Muda Direktur Perusahaan. Episode 32-33. Beberapa saat kemudian mereka sampai di kediaman keluarga Kim. Nana keluar begitu saja dari mobil tanpa memperdulikan Lion. "Bibi, Nana pulang," kata Nana setelah masuk ke rumah. Mendengar suara Nana, Tresia langsung keluar dari dapur dan menyambut Nana. "Malam Nana." Setelah menyapa Nana, Tresia terkejut ketika melihat Lion muncul di belakang Nana. "Ada Lion juga, Tante. Aku langsung ke kamar mau mandi dan salat maghrib dulu," ucap Nana setelah mencium punggung tangan Tresia. Segera setelah itu dia melangkah menuju kamarnya, tanpa memperdulikan Lion yang mengikutinya masuk ke rumah. Karena Tresia dulunya seorang muslim, jadi dia tidak heran ketika Nana mengatakan akan salat. Dan dia juga tahu kalau Nana seorang muslim. Itu sebabnya semenjak ada Nana, Tresia selalu menyediakan bahan makanan yang halal agar dia nyaman makan di rumah. Tresia mengangguk dan tersenyum pada Nana. "Iya." Setelah itu Tresia menatap Lion yang masih berdiri di depannya. "Sayang, kalian habis dari mana?" "Jalan," jawab Lion tanpa ekspresi. "Apa kalian kencan?" tanya Tresia dengan antusias. "Aku akan pulang," jawab Lion sambil berbalik menuju pintu dan mengabaikan pertanyaan ibunya. "Tidak bisakah kamu makan malam di sini bareng sebentar? Oma rindu Lion," kata Tresia dengan sedih. Mendengar pertanyaan ibunya, Lion langsung berhenti dan berbalik memeluk ibunya. Lion juga rindu, tapi Lion harus mengurus sesuatu. "Lain kali aku akan menginap di sini." Mata Tresia langsung menyala. "Benarkah?" Lion mengangguk seraya berkata, "Aku janji." "Oma percaya." "Ya sudah, kamu hati-hati ya nyetirnya," ucap Tresia setelah berjinjit mencium kening Lion. "Iya," jawab Lion sambil menganggukkan kepalanya. Setelah ngobrol dengan ibunya, Lion langsung bergegas meninggalkan kediaman orang tuanya. Dari balik jendela, Nana mengintip Lion yang hendak masuk ke mobilnya. Namun yang tidak disangkanya, Lion malah mendongak ke arah jendela kamar Nana. "Oh astaga, hampir saja dia melihatku. Kalau dia tahu aku mengintipnya bisa besar kepala dia," batin Nana setelah bersembunyi di balik tembok. Sebenarnya tanpa Nana sembunyi pun, Lion tidak akan bisa melihatnya dari bawah. Karena Nana memang tidak menyalakan lampu kamarnya. Namun entah mengapa Nana menjadi salah tingkah saat melihat Lion menatap ke arah jendelanya dan akhirnya dia sembunyi. Lampunya mati. Apakah si gadis ular itu sudah tidur? Cepat sekali, batin Lion. Merasa puas menatap ke arah jendela, Lion langsung masuk ke mobilnya dan meninggalkan kediaman orang tuanya dengan cepat. Keesokan paginya, seperti biasanya, pagi-pagi sekali Nana berangkat ke rumah Lion. Nana sampai tepat pukul 5 pagi. Meskipun terpaksa, Nana tetap berusaha melakukan tugasnya dengan baik. Di depan pintu masuk Nana sudah ditunggu oleh pelayan Gong. Dengan sopan Nana memberi hormat pada pelayan Gong. Secara dia lebih tua dari Nana. "Selamat pagi Nona," sapa pelayan Gong. "Selamat pagi juga." Nana memberi salam hormat sekali lagi pada pelayan Gong. "Oh ya pelayan Gong, apakah Tuan Lion sudah bangun?" tanya Nana setelah berbasa-basi dengan pelayan Gong. "Saya kurang tahu Nona. Soalnya mulai hari ini Tuan melarang siapapun masuk ke kamarnya kecuali Nona. Semua keperluan Tuan akan menjadi tanggung jawab Nona," jelas pelayan Gong dengan sangat detail. Nana tersenyum pahit. Dia berpikir kalau Lion semakin hari semakin menyulitkannya. Tapi dia tidak boleh terlihat lemah. Tanpa pikir panjang lagi Nana segera menuju kamar Lion seraya membanting pintunya. Lion yang masih tidur langsung terkejut. "Ais, suara berisik apa itu?" Karena masih ngantuk, Lion kembali tidur dan menutup dirinya dengan selimut. Melihat Lion tidur kembali, Nana menjadi geram. Dia mendekat ke ranjang Lion sambil berteriak tepat di telinga Lion. "Lion, ayo bangun." Mendengar suara teriakan itu, Lion bukannya bangun. Dia malah menutup telinganya. "Lion, kalau kamu belum bangun juga, aku akan melakukan hal yang akan kamu sesali," teriak Nana lebih keras lagi. Para pelayan yang selalu ingin tahu, menempel di pintu kamar Lion. Mereka benar-benar penasaran tentang apa yang terjadi di dalam. Dari balik pintu mereka mendengar Nana berteriak-teriak memanggil majikan mereka.
Seketika itu mereka kaget dan khawatir pada Nana. Bukankah Tuan Lion tidak suka suara berisik? Kamu benar. Aku saja dulu waktu menjatuhkan nampan pas Tuan lagi di ruang kerjanya. Aku hampir dipecat. Tapi Nona Nana sangat berani. Iya, apa yang akan terjadi padanya ya? Semoga saja Nona Nana baik-baik saja. Apa yang kalian lakukan di sini? Suara pelayan gong terdengar mengerikan. Langsung saja para pelayan itu berbalik dan melihat ekspresi gelap kepala pelayan sambil menyilangkan tangan ke dadanya. Pergi dan kerjakan tugas kalian. Perintah pelayan gong. Dengan gemetar para pelayan yang menguping tadi langsung bergegas pergi. Sedang pelayan gong masih berdiri menatap pintu kamar Lion. Setelah menarik nafas dalam, dia langsung pergi mengerjakan tugasnya. Di dalam kamar, Nana sibuk membangunkan Lion dan menarik selimutnya dengan sekuat tenaga. Sehingga terjadilah aksi tarik-menarik. Oh astaga, susah banget sih nih bebek gila dibangunin. Aku jadi ragu bagaimana dia bisa menjalankan perusahaan dengan baik. Kalau bangunnya susah begini. Batin Nana. Sudah aku bilang jangan ada yang berani menggangguku pas lagi tidur. Teriak Lion. Nana menjadi semakin geram. Siluman bebek, bangun. Mendengar Nana berteriak lagi, Lion akhirnya bangun dan melepas selimutnya. Seketika itu Nana terjatuh ke lantai ditutupi oleh selimut Lion. Perasaan aku mendengar suara si gadis ular. Tapi kenapa dia tidak ada? Petik 2. Lion melirik ke kiri dan kanan. Nana duduk sambil menyingkirkan selimut yang menutup wajahnya. Nana menatap Lion sambil meniup rambut yang menghalangi pandangannya. Kamu benar-benar membuatku kesal Kim Leon. Mendengar suara tajam dan cempreng itu, Lion terkejut sambil memegang dadanya. Kemudian dia melirik ke arah Nana. Oh astaga. Hei, gadis ular. Kenapa kamu tiduran di lantaiku yang bersih itu? Kamu juga sangat berisik. Lanjut Lion dengan ekspresi kesal. Nana benar-benar kehilangan kesabaran. Dia tidak mau terlambat masuk kerja hanya gara-gara Lion. Dengan cepat Nana bangun dan menarik tangan Lion. Iya Nana terus berusaha menarik tangan kekar Lion. Akan tetapi bukannya tertarik malah ditarik. Lion menarik tangan Nana dan seketika itu Nana jatuh tepat di dada bidang Lion. Nana menjerit ketika dia jatuh dan menindih tubuh Lion. Lion memeluk Nana sambil mencium aroma unik tubuh Nana dengan rakus. Seketika itu jantung Nana berdetak kencang. Dia merasakan kehangatan pelukan Lion. Setelah tersadar Nana memukul dada Lion dan berusaha melepaskan diri dari Lion. Dasar siluman bebek brengsek. Beraninya kamu memeluk tubuhku. Teriak Nana dengan kesal sambil memukul tubuh Lion. Sakit. Lion meringis kesakitan ketika Nana memukulnya. Rasain. Sahut Nana sambil berdiri memperbaiki pakaiannya. Lebih baik kamu segera mandi dan siap-siap. Sebelum kamu membuatku terlambat bekerja. Sekarang aku akan keluar dan menunggumu di meja makan. Aku beri kamu waktu 30 menit. Kalau tidak aku akan meninggalkanmu. Setelah mengatakan itu, Nana langsung berbalik dan keluar dari kamar Lion. Lion tidak habis pikir. Kenapa di antara semua wanita, dia harus bertemu dengan wanita mengerikan seperti Nana? Tidakkah dia terlalu kejam untuk ukuran seorang wanita? Apakah ada lelaki yang tahan menjadi pasangannya? Lion rasa tidak akan ada lelaki yang mau dengan wanita baja seperti Nana. Sungguh kasihan. Sesaat kemudian Lion keluar dari kamarnya. Dengan pakaian rapi dan wajah yang karismatik. Melihat itu Nana berpikir kalau Lion memang masuk daftar cowok tampan Korea. Untungnya dia bukan penggemar K-pop. Kalau tidak bisa gawat dunia persilatan. Bisa jadi dia masuk daftar wanita yang rela melempar dirinya ke pelukan Lion. Kamu harus membayar setiap tatapan lancangmu pada wajahku. Ucap Lion sambil duduk di seberang Nana. Nana menyeringai ke arah Lion sambil tersenyum pahit. Terserah kamu mau melakukan apa. Aku tidak peduli. Tanpa memperdulikan ucapan Nana, Lion langsung menyantap sarapan paginya. Kali ini dia tidak protes dengan masakan Nana. Dan mulai terbiasa. Tampaknya Tuan sudah terbiasa dengan masakan Nona Nana. Bisik salah satu pelayan Lion. Mungkin ini saatnya kita harus memperlakukan Nona Nana dengan lebih baik lagi agar dia tahan melayani Tuan.
Karena aku sungguh lelah melihat Tuan marah-marah setiap pagi. Sahut pelayan lainnya. Kalian lebih baik kembali mengerjakan tugas kalian. Jangan bergosip di sini. Tiba-tiba suara pelayan gong terdengar menyeramkan di telinga. Para pelayan itu langsung pergi. Sedang pelayan gong tersenyum menatap Lion dan Nana, yang tampak harmonis meskipun mereka sering adu mulut. Mereka sangat manis. Aku berharap kelak mereka bisa menjadi pasangan yang bahagia dan memiliki anak-anak yang lucu dan menggemaskan. Batin pelayan gong. Dia benar-benar ingin melihat tuan yang dia layani hidup bahagia. Setelah sarapan bersama dan mengurus Lion, Nana langsung mengendarai motornya menuju kantor Star Magazine. Tanpa menghiraukan apakah Lion sudah mau berangkat atau masih mendekam di ruang kerjanya. Kantor Star Magazine. Pagi semua. Maaf sedikit telat. Sapa Nana sambil berjalan menuju meja kerjanya. Pagi. Jawab semua karyawan yang sudah datang. Pagi juga Nana. Yuri tiba-tiba sudah ada di sampingnya sambil tersenyum menatap Nana penuh arti. Nana langsung melirik orang di sampingnya. Yuri, apa kamu baru datang? Yuri menggeleng. Aku sudah sampai 15 menit yang lalu. Oh, Nana mengangguk-anggukkan kepalanya. Kenapa terlambat? Bukannya kamu meninggalkan rumah lebih dulu dariku? Tanya Yuri menyelidik. Nana tampak gugup. Itu. Aku. Ada sedikit urusan. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Yuri masih curiga sama Nana dan tidak percaya dengan kata-kata Nana. Gak ada. Jawab Nana. Baiklah kalau begitu aku akan ke mejaku dulu. Tapi awas jangan coba-coba menyembunyikan sesuatu dariku. Ancam Yuri sambil menunjuk wajah Nana. Dengan hormat Nana berkata, siap bos. Yuri tersenyum dan berbalik. Namun langkahnya terhenti ketika melihat John datang. Untuk sesaat Yuri terdiam dan menikmati pemandangan indah di depannya. John, semakin hari aku merasa kamu semakin tampan. Batin Yuri sambil senyum-senyum tidak jelas. Nana tersenyum ketika menyadari kalau Yuri tampak salah tingkah ketika melihat Lee John. Jangan begitu juga kali menatapnya. Bisik Nana. Apaan sih? Yuri merasa malu dengan godaan Nana. Pagi bos. Sapa semua karyawan. Seperti biasa Lee John mengangguk dan melambaikan tangannya. Setelah itu dia berhenti tepat di depan meja Nana. Dan melirik Yuri yang masih berdiri di samping Nana. Kenapa kamu berdiri di sini? Tanya John. Mendengar suara John, Yuri tersadar dan langsung berkata, ah iya, aku hanya menyapa Nana. Oh, ucap John. Setelah itu dia melihat Nana. Nana, bagaimana perkembanganmu dengan CEO OneSoft? Apakah kamu sudah berhasil menemuinya? Tanya John. Nana tersenyum dengan antusias. Kali ini semuanya berjalan baik. Dan hari ini saya bisa mewawancarainya. Apa kamu serius? Yuri terkejut. Begitupun beberapa karyawan yang mendengarnya. Bagus kalau begitu. Tapi pastikan kamu tidak membuat masalah. Seperti waktu ketika kamu berhadapan sama CEO Key Group. Karena itu sungguh merepotkan. Lanjut Lee John. Nana mengangguk. Meskipun mengingat itu membuatnya perih. Karena gara-gara tugas dari John dia akhirnya dijadikan pelayan oleh Lion. Dan itu demi perusahaan Lee John lagi. Bersambung.